Waktu zaman masih Pak Haji Bagol atau Haji Barudin, keturunan dari Kumpi Jerah. Itu kalau misalnya ada panggilan main wayang nih, yang saya udah nyampe nih ke sini nih. Yang lain-lain di sini belum pada sampai nih, kumpul itu. Kung, kung, ya kumpul tuh yang kecil, kumpul maksudnya. Gua udah pada ini udah siap berangkat. Oke. Oke. Nama saya Krista Maulana. Tempat tinggal saya di Jalan Tanah Baru. Saya sebagai pengurus dan ahli waris Gong Sibolong Pusaka Jaya. Awal mulanya ini nyerempet sama sejarahnya nih. Nyerempet sama sejarah waktu pertama kali ditemuin. Pertama kali ditemukan itu di Curugan, di Desa Curug. Ada tetangganya Tanah Baru itu ada Desa Curug, adanya di Curugan. Itu pertama kali ditemukan oleh Bapak Tua Jimmy. Itu gong sibolong karena memang bolong tengahnya. Bentuknya seperti gong tapi tengahnya bolong. Dan itu salah satu asal muasal nama gong sibolong. Kayak gitu. Jadi yang pertama itu untuk nyambut tamu. Zaman dulu kan ada kerajaan-kerajaan gitu ya. Terus kalau sekarang dipakai untuk menyambut tamu dinas-dinas dari kepemerintahan, baik dari tingkat kelurahan, kecamatan sampai ke Kota Depok. Ajeng, emang dari dulu tuh Ajeng memang punya ciri khas sendiri. Salah satunya itu ciri khas lagu Ajeng itu dengan cara Bali. Jadi cara Bali tahu kan, cara Bali itu mainnya cepet gitu kan, cepet tapi temponya tuh teratur gitu. Kita punya di lagu Ajeng itu ciri khasnya. Jadi naik speednya ya sampai 3 kali speed. Yang pertama standar, yang kedua sedang, ketiga itu yang sangat cepat itu, atau bisa dibilang itu adalah dompel. Dompel itu main cepat gitu cara Bali. Yang pertama pastinya dari gong sibolongnya sendiri itu udah nggak kepake ya, karena memang udah sekarang dimuseumkan. Tapi kita ada beberapa alat yang memang masih bisa digunakan, gong berserta kempulnya, kromong, terus saron 1, saron 2, gendang, ini kedemung, terus ada ketuk, ada peking, ada gambang, dan yang nggak ketinggalan ini ada bende gitu. Bende itu yang memang salah satu alat musik yang memang ada di Ajeng yang bikin rame ya. Oke, sebenarnya ada ya. Yang pertama itu dulu tuh gue itu kayak pos jaga yang sering ya di situ nongkrong lah bahasanya sekarang. Dulu Bapak Deran atau Kong Deran, tokoh masyarakat yang ada di Tanah Baru juga yang sangat disegani pada saat itu kan. Dan seiring beriringnya waktu 2008 ada yang namanya sayembara untuk pembuatan tugu lagi. Pembuatan tugunya lagi ini siapa yang perancangannya paling bagus yaitu, karena di sini Tanah Baru ikonnya adalah gong sibolong dan seninya juga yang paling melekat di sini adalah gong sibolong. Akhirnya dipilih gong sibolong untuk jadi ikon tugu yang ada di Tanah Baru sampai sekarang, dari 2008 sampai sekarang. Kalau dulu banyak banget yang minta air. Pertama itu untuk kesembuhan ya dulu ya. Terus sekarang
sekarang itu ada masih, cuman kita kasih pengertian bahwasannya gongsi bolong yang sekarang tuh nggak kayak dulu lagi. Yang pertama, sekarang material dari gongsi bolongnya ini udah banyak yang rontok, takutnya yang namanya material bahan perunggu yang keras-keras kayak gitu kan masuk ke dalam tubuh malah nggak bagus. Dan bedanya orang dulu sama orang sekarang, orang dulu tuh yang diijabah sama Yang Maha Kuasa bukan dari gongsi bolongnya, tapi orangnya yang ikhlas mendoakan, bukan karena dari air dari gongsi bolong. Itu yang kadang salah persepsinya seperti itu. Kalau sekarang bukannya kita nggak ikhlas mendoakan, cuman perjalanan spiritual kita belum nyampe seperti orang dahulu kayak gitu. Tapi sampai sekarang masih ada intinya. Kalau penunggunya ya memang dari cerita masyarakat yang beredar ada, ya ada yang melihat itu berupa nyai lah atau perempuan gitu ya kan. Perempuan yang menggunakan selendang merah, itu cerita yang beredar. Cuman saya nggak diizinin untuk spill namanya nih. Jadi cukup dikasih ininya aja ya, gambarannya aja. Jadi banyak cerita yang beredar dari masyarakat pun sampai sekarang juga masih diyakini seperti itu oleh masyarakat Tanah Baru khususnya. Sendiri. Awalnya malah dia, kalau menurut cerita nih ya, dia itu mendengar suara gamelan, tapi nggak ada wujudnya di mana nih. Asal dia datang ke arah timur, suara pindah ke arah barat, dia ke arah barat, pindah ke selatan, dia ke selatan, pindah lagi ke utara. Itu terus sampai akhirnya dia mengadakan ritualnya, sampai dia mendapatkan datang ke Curugan. Ke Curugan itu air kali, tadinya mah hampir sama 1 meter lebih tuh. Ya udah tingginya Curugan itu, karena udah banyak kikisan gitu ya, jadi rendah. Nah kan ada sendiri pas itu dia datang ke situ tengah malam sendiri-sendiri, dia lihat itu ruangan itu tuh di bawah Curugan itu di dalam air, dalam gua ada guanya gitu, itu terang benderang. Gitu. Dia masuk ke dalam, seperangkat semua ada, cuma karena dia sendiri, jadi gongnya segini, gongsi bolong taruh di sini, dia taruh di samping sini, nah ini kayu bang, langsung dibawa pulang. Rencana dia bawa pulang langsung ke panggil berangkat sisa. Ternyata dia balik lagi dengan orang kampung bilang, kalau saya tahu di sini bisa kosong. Nah terus sekitar kabar di daerah mana gitu, di dalam tanah ditemukan. Ini seset, cuma ada 6 kalau nggak salah. Bukan 7 bilah ya, cuma 6 bilah tuh 6 bilah. Ini nggak ada ininya, gitu, nggak ada kumpulnya ya, nggak ada gong kecil, karena gong bolong di sini, pentingnya nggak ada. Di daerah mana itu? Ya, itu menurut riwayat gitu ya, nggak tahu emang apa ada pindahan dari situ, rakit, ketimbul di sana, ke Jawa Barat juga masuk. Nama saya Angger Kristira, saya sebagai tenaga junior di Senen Bolong. Kemauan sulit, karena kan di rumah juga ada alat. Jadi waktu itu lagi di rumah, pas subuh keluarin alat, kayak sudah tarik nih mau belajar. Gendang, saya megang gendang. Kalau harapan saya ke depannya, anak muda terutama generasi penerus kesenian tradisional, nggak cuma gongsi bolong doang, banyak kok kesenian tradisional yang lain. Jangan gengsi
untuk main di tradisional, karena yang namanya tradisi bisa membawa kita ke prestasi. Harapan udah banyak banget pokoknya. Intinya bukan harapan lagi. Malah sampai sekarang pun saya masih bibitin. Sampai ponakan yang paling kecil itu saya bawa. Ki, mau ikut nggak latihan? Mau? Gitu aja. Itu maksudnya itu biar dia kenal. Setelah kenal dia senang. Senang dia hobi. Dia hobi, dia belajar, dia bisa. Nah terus ada yang butuh, ayo berangkat, ajak, ayo ikut berangkat. Begitu kalau saya, itu harapan saya begitu. Jadi bukan cuma harapan doang, ngajak langsung sama orang yang bersangkutan. Dan tadi sampai ponakan semua itu cuma satu yang baju kuning doang, bukan. Ponakan semua. Ada lagi ponakan yang kagak ini nih, yang disumbang. Tadi laporan kata ibunya sakit, kata kenapa ini, gimana caranya mang gitu, nanya. Cari dong ini, kita bilang begitu. Ponakan mah pada seni semua. Cuman karena sekarang repot jatuh pada kerja, kayak tadi itu yang gendang itu udah kerja. Jadi kalau misalnya tidak ada kerjanya bagian shift malam, ya udah nggak bisa latihan, ini benar shift pagi dia. Jadi langsung kemari. Bukan harapan lagi pokoknya, ngajak langsung ayo terus. Yang udah pada keluar dari kita ajak lagi kau besok ikut latihan. Tinggal nunjuk doang di rumah mah, orang tiap malam ada pengajian. Jadi udah nggak pakai ado lagi, udah ayo kau belajar ya, nggak mau keluar pengajian, begitu. Ancaman itu, candaan doang. Tapi ya begitulah, udah pengajian jadi. Dulu gampang ngomong awalnya. Tahun berapa juga gampang ngomong? Sekitar tahun 99.